ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kalau kita ingin serius dapat hidayah dari Allah, adalah sempatkan waktu untuk menafakuri diri. Jadi jangan terlalu sibuk. Kalau terlalu sibuk tidak ada jeda, tidak akan bisa menemukan siapa diri kita. Harus ada jeda. Sebetulnya sholat yang 5 waktu ini adalah bagian juga dari tafakur. Selesai sholat, tafakur. Apa yang salah yang saya lakukan sepanjang hari ini? Oh iya, tadi saya bicara terlalu banyak. Oh tadi ujub. Oh tadi kata-kata saya menyakiti. Tadi saya sudah ghibah nih, astagfirullah. Nah itu hanya bisa ketemu tuh kalau kita memang menyempatkan diri. 5 kali sholat, 5 kali evaluasi. Lebih hebat lagi sebelum tidur, tafakur. Ya Allah, apa saja dosa dan kesalahan yang saya astagfirullah. Tadi tidak jaga pandangan, astagfirullah. Tadi tidak jelas makan halal atau tidak, astagfirullah. Kenapa tidak saya periksa? Lebih hebat lagi, sepertiga malam terakhir selesai tahajud, jangan diselesaikan waktu tahajud itu, jangan semuanya dipakai sholat, gunakan juga untuk tafakur. Buka lembaran-lembaran dosa dan kesalahan, karena waktu hening malam itu tidak banyak gangguan. Sebaiknya HP dijauhkan kalau tahajud tuh, karena kecenderungan kalau sudah buka HP akan dibuka-buka terus yang lain dan membroadcast. Bangun sahabatku, begitu, dengan tujuan pengumuman bahwa kita sudah bangun. Kalau tidak hati-hati malah jadi ria. Tidak harus setiap orang lain tahu kita sedang tahajud. Tafakuri diri. Boleh juga pakai kertas. Kertas, tulis di sana keburukan-keburukanku, di absen dari kepala. Ya Allah, pikiran sia-sia, banyak memikirkan dunia, pikiran jarang ingat ke Allah, turun ke mata, masih sering zina mata, astagfirullah, astagfirullah. Lihat ini, astagfirullah, lihat iklan TV, lihat di kelas, kalau saudara pengajar, astagfirullah, zina mata, lihat siapa. Kalau saudara di toko, astagfirullah, mata lihat pembeli. Periksa telinga, astagfirullah, telinga saya masih senang kesia-siaan. Mulut terus periksa, saya pelit atau tidak, sombong, periksa, tulis. Makin berani kita menulis dengan jujur keburukan kita, itu keberanian yang langka. Sedikit orang yang melakukannya. Sombongkah saya, pelitkah saya, pendengki tidak, ujub tidak. Karena kita ini sering menikmati pujian orang karena kita tidak jujur melihat diri kita. Kalau kita sudah jujur melihat diri kita, pujian orang tidak ada yang cocok. Kenapa kita sakit hati ketika ada orang yang mengkoreksi dan menghina? Karena kita tidak jujur. Kalau kita sudah punya catatan tentang keburukan yang kita ketahui, ketika kita dihina orang, nah kita akan tahu penghinaan itu cetek, kecil dibanding dengan kehinaan kita yang sebenarnya. Benar kan? Makanya orang-orang yang gampang sakit hati karena biasanya tidak jujur melihat diri. Kalau kita sudah berusaha jujur untuk mengetahui siapa diri kita, penghinaan orang tidak akan melukai hati kita, pujian orang tidak akan membuat kita bangga diri. Keberanian untuk menulis itu bisa datang petunjuk Allah di sana. Kalau kita tidak pernah berani menulis tentang
siapa diri kita, keburukan kita, kita nanti akan tertipu oleh pujian orang. Orang memuji kita tuh karena dia tidak tahu saja siapa diri kita. Orang memuji kita tuh karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Tapi kita cenderung suka dengan pujian yang sebetulnya seringkalinya tidak cocok dengan keadaan kita yang sebenarnya.